Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan. Amin. Apa kabar sahabat ASP TV? Saya berharap sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia serta sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan alur atau proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan agama. Nah, proses dalam mengajukan cerai gugat atau cerai talak itu dengan secara perstek. Tapi jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan dulu tombol merahnya subscribe, like, serta share. Jangan lupa komen-komen juga yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Oke? Check it out. Ya baik sahabat ASP TV, ya langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana alur atau proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan agama yang secara perspek. Nah, kita berawal dari sebuah permasalahan di rumah tangga ya antara suami dengan istrinya yang sudah tak lagi ada keharmonisan di antara mereka. Nah, biasanya sebelum mengajukan gugatan, pihak keluarga itu sudah berupaya memediasi ya, mendamaikan agar rumah tangganya tetap kokoh gitu kan, tetap sakinah mawadah dan warahmah. Tapi mungkin ada alasan-alasan lain yang kemudian salah satu pihak sudah tidak lagi bisa melanjutkan rumah tangganya. Nah, oleh sebab itu, maka kita menuangkan semua permasalahan itu di dalam suatu gugatan. Nah, mengajukan gugatan ini ya bisa, kalau kita sebagai lawyer sih dalam mengajukan gugatan sudah tidak lagi gitu kan kita datang ke pengadilan agama, tetapi kita sudah menggunakan e-court. Jadi kita bisa mengajukan gugatan itu di kantor atau di rumah atau di mana saja kita bisa mengajukan gugatannya. Tetapi kalau sahabat atau bapak ibu yang mau mengajukan gugatan secara sendiri itu kan bisa langsung didaftarkan ke pengadilan agama, atau bisa di situ dibuatkan juga ada pos vakum ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat-sahabat semuanya tidak bisa membuat gugatannya, nanti difasilitasi oleh pengadilan agama di pos vakum, nanti dibuatkan gugatannya, nanti didaftarkan langsung gitu di sana. Nah, setelah gugatan jadi, gugatan sudah didaftarkan ya, nanti ada panggilan sidang. Dua-duanya itu dipanggil sidang. Karena ini secara perstek, saya sampaikan bahwa salah satu pihak dalam hal ini termohon atau tergugat tidak hadir atau tidak bisa hadir ke persidangan. Maka majelis hakim ya dalam hal itu nanti akan memanggil kembali panggilan kedua. Karena panggilan pertama pihak satunya tidak hadir, maka akan dilanjutkan sidang kedua. Setelah panggilan sidang kedua dan sudah ditentukan juga hari sidangnya, tetapi salah satu pihak ya termohon atau tergugat tidak juga datang ke pengadilan, maka majelis hakim akan melangsungkan ke pemeriksaan. Biasanya kalau secara perstek ya itu kita langsung masuk ke pembuktian. Bukti surat kayak akta nikah, kartu keluarga atau KTP dan lain-lain yang kiranya penting untuk pembuktian itu. Setelah pembuktian selesai, maka majelis hakim memerintahkan kepada penggugat atau pemohon untuk menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi minimal 2 orang saksi. Tapi saksinya itu jangan saksi de audito ya. Jadi saksinya itu harus saksi fakta. Jadi saksi itu yang harus yang mengetahui permasalahan-permasalahan antara si suami dengan istrinya, atau yang pernah melihat percekcokan mereka gitu. Jangan ini menghadirkan saksi, tapi saksinya yang mendengar. Mendengar misalkan dari sini karena sering-sering curhat, atau mendengar dari sang suaminya karena sering-sering curhat, atau bahkan dari orang lain gitu. Maka nanti sama hakim akan ditolak atau didengarkan keterangannya tapi dianggap kurang gitu ya. Jadi pasti hakim akan menyuruh kembali kepada penggugat atau pemohon untuk menghadirkan saksi. Nah, setelah
saksi dianggap cukup, itu kan selesai, maka nanti majelis hakim akan memberi kesempatan kepada pemohon atau penggugat untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa juga kita ya sebagai pemohon atau penggugat kita bisa sampaikan secara lisan atau kita bisa juga secara tertulis gitu. Nah, nanti kita tinggal bagaimana kesepakatannya aja. Kalau memang kita mau secara tertulis, maka kita minta waktu kepada majelis hakim atau dikasih waktu selama 1 minggu atau 2 minggu gitu untuk menyusun kesimpulan tersebut. Tetapi kalau kita menganggap bahwa secara lisan sudah cukup, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan, kan? Putusannya bisa langsung dibacakan setelah kita tadi kan kesimpulannya secara lisan ya. Jadi majelis hakim bisa langsung membacakan putusannya gitu, atau bisa aja ditunda untuk 1 minggu kemudian. Jadi kalau kita mengajukan gugatan secara prospek itu ya, artinya prospek itu tergugat atau termohon tidak hadir, jadi prosesnya itu lebih cepat. Tadi cuma pertama kita daftarkan gugatan, sidang pertama tidak hadir tergugat, terus sidang kedua lagi dipanggil lagi masih tidak hadir ya termohon atau tergugat, maka langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian dari saksi. Nah, setelah saksi pembuktian selesai, maka langsung ke tahap kesimpulan dan setelah itu ada putusan hakim. Tapi bagaimana jika dua-duanya hadir di persidangan? Jadi pemohon, termohon gitu kan, atau penggugat, tergugatnya hadir. Maka proses ya, sidang pertama itu majelis hakim akan menentukan dan akan menunjuk hakim mediator untuk dilakukan mediasi. Nah, saya di sini akan berbicara bahwa mediasi itu gagal ya, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, itu pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, maka akan diberi kesempatan yang kepada termohon atau kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat atau pemohon tersebut. Setelah jawaban sudah disampaikan, maka nanti majelis hakim akan memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik. Ya, replik itu jadi menjawab dari jawaban tergugat atau termohon tadi. Nah, kemudian ya setelah replik sudah disampaikan oleh penggugat atau pemohon, maka tergugat atau termohon akan mengajukan duplik. Nah, duplik ini adalah menjawab replik pemohon atau penggugat tadi. Nah, setelah menjawab selesai, maka masuk ke agenda selanjutnya, yaitu agenda pembuktian ya. Jadi bukti surat-surat itu sampai diakhiri dengan keterangan saksi-saksi. Yang tadi ya, saksinya itu jangan saksi yang mendengarnya dari orang lain. Jadi saksinya harus yang melihat atau mendengar sendiri. Kalau mendengarnya dari orang lain ya, atau misalkan curhatan-curhatan dari si istri atau si suami tadi, sekarang sama hakim itu disuruh untuk mengajukan kembali. Jadi hakim maunya saksi itu ya saksi fakta, saksi yang melihat atau mendengar dan mengalami sendiri ya terhadap kejadian atau percekcokan antara suami dengan istri itu. Setelah menjawab pembuktian tadi selesai ya, maka agenda selanjutnya akan memberikan kesimpulan. Jadi majelis hakim akan menentukan agenda persidangan selanjutnya untuk menyampaikan kesimpulan kedua-duanya. Setelah kesimpulan yang masuk ke persidangan selanjutnya, kesimpulan disampaikan, maka majelis hakim nanti akan mengagendakan untuk sidang pembacaan putusan. Nah, kalau sekarang ya, kalau yang tadi kalau kita lawyer, kan kalau pengacara, untuk replik, duplik ya jawaban itu kita sampaikan secara ekor. Tapi kalau untuk pembuktian ya, itu kita hadir di persidangan. Seperti dengan kesimpulan juga, kita kalau pengacara ya, kalau pengacara atau bukan pengacara juga, kalau sudah ekor, maka menyampaikan kesimpulan atau replik, jawaban, duplik jawaban itu kan melalui ekor saja. Jadi kita sidang di pengadilan itu hanya pembacaan gugatan kan, mediasi sama ini aja pembuktian. Nah, setelah
masuk ke agenda selanjutnya, pembacaan putusan. Nah, kalau sudah pembacaan putusan, ya nanti tinggal dikasih kesempatan saja apakah ada banding atau tidak gitu ya. Itulah sahabat-sahabat ya, secara sederhana saja proses atau alur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Maaf, bukan pidana. Saya salah terus nih. Bukan pidana ya, maaf. Jadi dalam sistem peradilan agama itu cerai talak atau cerai gugat. Itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Nanti secara persek tadi kan, kalau secara persek itu apa namanya, termohon atau tergugatnya itu tidak hadir, tapi kalau dua-duanya hadir maka dilakukan secara pemeriksaan biasa. Oke, demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya. Soalnya gini, banyak juga nih ke saya yang masuk ya, atau yang konsultasi terkait bagaimana katanya ini ada tetangga atau kerabatnya itu kan yang sudah tidak harmonis lagi dengan suaminya dan ingin mengajukan gugatan cerai itu. Tetapi setelah saya tanya bagaimana, ada buku nikahnya enggak? Kalau buku nikahnya tidak ada, katanya. Makanya kan kita tidak bisa itu dilangsungkan menggugat ke pengadilan agama, karena nikahnya kalau tidak kalau tidak mendapatkan buku nikah, berarti itu nikahnya tidak tercatat atau nikah siri. Itu bisa kita mengajukan gugatan atau permohonan gugatan gitu kan, cerai ke pengadilan agama. Atau ada juga misalkan pendapatnya bertentangan nih dengan pendapat yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, mudah-mudahan sahabat semuanya selalu sehat, bahagia, dan sukses. Dan apa yang kami sampaikan ya dalam video-video yang diupload di channel AFT TV ini bisa membantu, mencerahkan, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.